Pada sistem antrian terdapat banyak model. Jadi terdapat banyak model-model pada sistem antrian tergantung karakteristik dari sistem antriannya. Nah, sebelum kita membahas masing-masing model, kita perkenalkan dulu yang dinamakan dengan notasi kendal. Jadi notasi kendal ini terdiri dari 5 huruf atau angka yang masing-masing huruf tersebut merupakan notasi yang memberikan arti. Jadi notasi yang pertama, notasi ke-1 itu adalah tingkat kedatangan. Artinya di sini adalah distribusi untuk tingkat kedatangan. Nah, biasanya yang akan kita gunakan yang simpelnya tingkat kedatangan itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, notasinya itu adalah M. Jadi, M pertama ini itu menyatakan notasi kendal pada distribusi kedatangan, yaitu menggunakan distribusi Poisson. Lalu notasi yang kedua itu adalah distribusi untuk tingkat pelayanan. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah distribusi eksponensial. Notasinya adalah M juga ya. Jadi M yang pertama dan M yang kedua itu berbeda. M yang pertama ini menunjukkan distribusi Poisson pada distribusi kedatangan, sedangkan M yang kedua ini menunjukkan distribusi eksponensial itu untuk menyatakan distribusi tingkat pelayanan. Sedangkan notasi ketiga itu adalah jumlah fasilitasnya atau jumlah servernya. Nah, jika ada satu, maka kita tuliskan MM1. Nah, satu ini artinya servernya atau fasilitas yang melayani itu hanya satu. Tapi kalau misalkan ada dua atau lebih, maka dituliskan notasinya adalah S. Berarti ada S buah server. Nah, kalau misalkan nanti di soal diketahui ada 3 server, berarti kita tulis MM3. Di mana S-nya itu adalah 3. Kalau ada 2 server, berarti MM2. Artinya S-nya itu adalah 2. Oke, itu notasi ketiga. Selanjutnya, notasi keempat itu adalah sumber populasi. Pilihannya hanya 2, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Jadi, infinite atau finite, I atau F. Artinya, apakah populasi yang bisa masuk itu terbatas atau tidak. Gitu. Lalu notasi yang terakhir, yaitu notasi yang kelima, itu adalah panjang antriannya, apakah terbatas atau tidak terbatas. Yang dimaksud dengan tidak terbatas, misalkan kalau di jalan tol, itu mobil yang antri itu dia tidak terbatas, artinya panjangnya infinite. Tapi kalau misalkan di sebuah warung warung Tegal atau mungkin drive-thru gitu, dia kapasitas ngantrinya itu terbatas. Maka di sini termasuk yang finite, yang terbatas. Kalau misalkan jelas antriannya hanya misalkan untuk 10 kendaraan, berarti F-nya ini bisa kita tuliskan bahwa F-nya itu adalah misalkan kalau 10 ya berarti 10 gitu. Jadi ini adalah notasi kendal yang menyatakan model dari sistem antrian. Nah, setiap model ini nanti akan memberikan rumus yang berbeda-beda dalam perhitungannya gitu. Selanjutnya, permasalahannya adalah bagaimana merumuskan masalah antrian. Apakah suatu antrian itu dapat dikatakan masih layak atau tidak? Nah, biasanya suatu antrian dilihat dari kondisinya itu bisa dilihat dari bagaimana rata-rata jumlah kedatangan dalam antrian. Sangat banyakkah atau sedikit? Lalu dari jumlah yang datang tersebut, yang dilihat itu adalah apakah rata-rata waktu tunggu dari suatu kedatangan sampai dia dilayani itu apakah masih logis atau tidak. Jadi apakah membuat orang bosan atau membuat orang beralih ke pelayanan yang lain. Jadi apakah sistem antrian itu masih layak atau tidak, itu biasanya dilihat dari rata-rata waktu tunggunya. Jadi misalkan kalau kita mau ke suatu antrian, nunggunya aja sudah 1 jam, ya kita pasti akan berpikir ulang, apakah kita akan mengantri di sana atau lain kali saja gitu, atau mungkin mencari tempat yang lain. Nah, jadi pada masalah antrian ini biasanya yang dilihat adalah rata-rata waktu tunggunya gitu. Nah, jadi ukuran prestasi ini dapat digunakan untuk pertama, memutuskan jumlah pelayanan yang harus diberikan. Jadi misalkan kalau awalnya servernya cuma satu, atau kalau mungkin di supermarket kasirnya hanya satu, cukup atau tidak? Apakah harus ditambah
jadi 2, jadi 3, atau jadi 4 misalkan. Jadi dengan adanya perhitungan sistem antrian ini, kita bisa melihat apakah waktu nunggu untuk ngantri di kasir itu masih layak atau tidak, apakah menjadi panjang antriannya atau tidak. Nah, dari rata-rata waktu tunggu tersebut, kita bisa memutuskan berapa sih jumlah server, jumlah layanan yang harus diberikan. Nah, biasanya di situ nanti akan berpengaruh pada jumlah pelanggan, lalu nanti rata-rata waktu tunggunya, lalu dalam kecepatan pelayanannya juga gitu. Jadi sasarannya itu adalah supaya jumlah pelayan itu sesuai dengan kapasitas antriannya. Jadi pelanggan yang akan menggunakan antrian itu dia tidak menunggu terlalu lama. Jadi kualitas antriannya masih dapat ya sesuai lah ya, masih logis gitu. Oke, berikut ini adalah beberapa notasi yang sering muncul di sistem antrian. Nah, input data biasanya itu ada 2, yaitu adalah lambda dan mu. Nah, perhatikan ini jangan sampai terbalik. Lambda itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Jadi, di sini adalah berapa sih jumlah rata-rata pelanggan yang datang ke dalam sistem antrian. Jadi misalkan pelanggan yang datang ke supermarket, misalkan ke kasir untuk membayar, itu adalah 20 orang per jam. Jadi harus jelas per satuan waktu. Satuan waktunya apa? Misalkan per jam. Jadi 20 orang per jam misalkan. Nah, sedangkan mu itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Jadi kalau mu ini adalah jumlah rata-rata yang dapat dilayani oleh sistem. Jadi misalkan di kasir tadi, ternyata dalam 1 jam yang bisa dilayani adalah 30 misalkan. Jadi 30 orang pelanggan yang dapat dilayani per jam. Jadi satuan waktunya pun jelas. Hati-hati bila dalam soal itu dinyatakan adalah misalkan waktu antar kedatangan pelanggan misalkan adalah per 2 menit. Atau selang 2 menit. Itu artinya lambdanya bukan 2, tapi per 2 menit itu berarti dalam 1 jam itu berarti ada 60 per 2, alias ada 30 orang pelanggan yang datang. Maka lambdanya itu adalah 30, bukan 2 gitu. Jadi di sini harus jelas yang namanya lambda dan mu itu adalah per satuan waktu. Itu harus jelas apakah per jam, per menit, atau bagaimana soalnya gitu ya. Itu adalah lambda dan mu. Lalu yang sering lagi itu adalah S-nya, yang paling bawah ini, itu adalah jumlah fasilitas pelayanan, MMS-nya. Jadi itu adalah jumlah servernya, ada berapa. Lalu yang ditanyakan biasanya adalah P0, itu adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ada juga PW atau RO, itu adalah kebalikan dari P0, itu adalah probabilitas pelayanan itu sedang sibuk. Gitu. Jadi kalau P0 itu adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, artinya probabilitas kondisi sistem menganggur. Sedangkan PW atau RO itu adalah probabilitas sistem dalam keadaan sibuk. Gitu. Nah, lalu ada PN. Nah, N itu sendiri adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Jadi kalau PN itu adalah berapa sih probabilitas bahwa ada N satuan dalam sistem. Gitu. Jadi kalau ditanyakan misalkan ada berapa sih dalam sistem, probabilitas ada 3 orang dalam sistem berarti P3 gitu. Lalu yang sering ditanyakan lagi itu adalah LS, LQ, WQ, WS. Itu satu paket biasanya. Nah, L itu menyatakan rata-rata jumlah yang berada dalam sistem atau dalam antrian. Bedanya kalau LS itu adalah jumlah rata-rata dalam sistem. Kalau misalkan adalah orang berarti berapa sih jumlah orang yang ada dalam sistem. Sistem itu adalah dari awal mulai datang sampai dia selesai dilayani. Sedangkan LQ, Q itu adalah jumlah rata-rata dalam antrian. Artinya ini adalah jumlah orang yang mengantri. Gitu. Nah, WQ, ini WQ dan WS, ini adalah W itu menyatakan rata-rata waktu tunggu.
Nah, kalau Q berarti rata-rata waktu tunggu ketika mengantri, sedangkan WS itu adalah rata-rata waktu tunggu dalam sistem secara keseluruhan, dari mulai datang sampai dia selesai dilayani. Seperti itu. Jadi biasanya input datanya adalah lambda dan mu, S-nya itu diketahui juga ya, servernya ada berapa, lalu yang ditanyakan biasanya tidak jauh-jauh dari P0, PW atau row, PN, LS, LQ, WQ, WS. Oke, untuk menggambarkan ilustrasi antara WQ, WS, LQ, LS gitu ya, mungkin seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah server. Misalkan ini di supermarket aja ya, kasir. Misalkan kasirnya hanya satu gitu. Nah, maka di sini misalkan ada yang ngantri. Oke, misalkan ini ada yang ngantri 5 orang gitu ya. Nah, ketika datang satu orang masuk ke dalam antrian, nah ketika mulai dia datang sampai dia dilayani oleh kasir, mulai disambut gitu ya, misalkan selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu misalkan atau apa gitu. Maka di sini adalah ketika mulai dia datang sampai dia mau dilayani itu adalah waktu dia dalam antrian alias WQ. Nah, panjang antrian rata-ratanya itu adalah LQ. Jelas ya? Nah, tapi waktu mulai dia datang sampai dia selesai dilayani, kenapa selesai dilayani? Jadi begitu kalau WQ dan LQ ini adalah sampai dia mau dilayani. Artinya lama dia waktu nunggunya. Tapi kalau WS itu adalah ketika dalam server di kasir itu kan ada proses pembayaran, ada perhitungan pembayaran sampai dia selesai, dia kembali gitu terima kasih, itu adalah WS. Waktu dia berada dalam sistem. Lalu panjang antriannya rata-rata yang berada dalam sistem itu adalah LS gitu. Jadi bedakan antara WQ, LQ, WS dan LS. W itu menunjukkan waktu. L itu menunjukkan jumlah orang misalkan dalam sistem atau dalam antrian. Jadi kalau Q itu adalah dalam antriannya, sedangkan sistem itu adalah mulai dari dia datang sampai selesai dia dilayani untuk pergi meninggalkan sistem. Seperti itu.